salah satu rasio dalam akuntansi atau rasio yang biasa digunakan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank, yaitu rasio Kamel. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari atau menentukan nilai suatu rasio dalam laporan keuangan. Nah, cuman pada video kali ini saya cuma membahas salah satu dari bagian rasio Kamel. Bagian dari rasio Kamel yang saya bahas pada video ini adalah rasio ROA. Sebenarnya rasio Kamel ini ada beberapa macam. Ada rasio BOPO, NPM, ada CAR, dan seterusnya. Cuman pada video ini saya hanya membahas sekilas tentang ROA saja atau Return on Asset. Nah, rasio ROA ini adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara aset perusahaan dengan total pendapatannya atau laba bersihnya. Nah, rumus yang digunakan untuk menghitung ROA dalam suatu laporan keuangan atau dalam suatu perusahaan yaitu laba bersih dibagi dengan total aset baru dikali dengan 100%. Adapun kriteria yang digunakan dalam mengukur suatu kesehatan bank ada beberapa kategori. Artinya, kalau jumlah ROA-nya 1,215, maka bank tersebut dikategorikan sehat. Sementara kalau jumlah ROA-nya 0,999 sekian, atau lebih kecil dari 1,215, maka bank itu dikategorikan cukup sehat. Tapi kalau 0,765 atau lebih kecil dari 0,999, maka bank dikategorikan kurang sehat. Dan begitu juga seterusnya. Jika lebih kecil dari 0,765, maka bank tersebut dikategorikan tidak sehat. Nah, untuk lebih lanjutnya, sekarang kita masuk ke contoh laporan keuangan. Nah, sesuai dengan rumus sebelumnya, bahwa ROA itu adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, sekarang saya mau menunjukkan dalam laporan keuangan, mana letak dari laba bersih dan mana letak juga total asetnya. Nah, di sini saya telah menyediakan salah satu contoh dari laporan keuangan, yaitu laporan keuangan Bank Mandiri Persero atau TBK. Bank Mandiri ya. Nah, di sini saya ambil laporan keuangan tahun 2018 dan 2017. Laporan keuangan tahunan. Namun cara untuk mendapatkan laporan keuangan ini nanti dicek di deskriptif atau di sudut paling kanan paling atas. Oke. Nah, ini 31 Desember 2018. Nah, ini laporan keuangannya. Ada dua bagian, ada 2018 dan 2017. Nah, sesuai dengan rumus ROA bahwa laba bersih dengan total aset. Bagaimana cara kita untuk menemukan laba bersih dan total aset? Yang pertama sekali, cara kita untuk melihat di mana total asetnya itu dilihat dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, laporan posisi keuangan ya, aset, maka total asetnya tersedia di paling bawah. Nih, asetnya nih 2018 dan 2017. Sekarang laba bersih itu kita lihat pada laporan laba rugi. Laporan laba ruginya di ini. Laporan laba rugi dan penghasilan comprehensive line. Nah, laba bersih di sini 25 juta untuk 2018, 25 juta sekian, dan 21 juta sekian. Nah, sekarang kita masuk pada perhitungan ROA-nya. Oke. Ya, laba setelah pajak telah bersihnya tadi jumlah laba rugi 2018. Ini 2017 ini. Kemudian total asetnya ini 2018 dan 2017. Oke, sekarang kita mulai perhitungannya dari 2018. ROA sampai dengan laba setelah pajak atau laba bersih dibagikan dengan total aset dikali 100%. Oke, hasilnya adalah sekitar 2,15%. Oke, sekarang untuk 2017 21 juta ya. Ini langsung ambil dari sini 21 dibagi dengan total aset laba bersih
dibagi dengan total aset. Nih, 2017, kita 2017 ya, 2018. Maka hasilnya sekitar 1,90%. Nah, sekarang kita coba lihat apakah Bank Mandiri ini terus 2018 sama 2017 perusahaannya sehat atau tidak. Dan kita kembali ke kategori tadi ya. Ini kan 2017 sama dengan 1,90%. Sementara 2018 2,15%. Artinya, semakin besar nilai dari suatu ROA, maka perusahaan itu semakin baik dalam menghasilkan suatu laba dalam perusahaan. Nah, sesuai dengan ketentuan dari kategori sehat tidaknya, yaitu sekitar 1,215 tadi ya kategorikan sehat. Nah, sesuai dengan penghitungan kita di 2017 1,90 sekian. Maka bank tersebut dikategorikan sehat. Di 2018 lebih sehat lagi 2,15. Oke, jadi demikian perhitungan rasio ROA dan bagian dari rasio Kamel. Semoga bisa bermanfaat.